fungsi, fungsi komposisi. Ayo belajar. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. They'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore mahasiswa semua. Semoga kita semua masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita lanjutkan lagi materi kita, sambungan dari materi yang kemarin. Siapa masih ingat materi kemarin? Itu kita berbicara tentang apa? Ya, benar, kita berbicara tentang jenis-jenis fungsi. Ada fungsi nilai mutlak, ada fungsi genap ganjil, ada fungsi nilai bilangan bulat terbesar. Nah, sekarang kita lanjutkan. Silakan mahasiswa semua membuka modulnya. Kita lanjutkan kepada materi dengan kegiatan belajar 7, itu di halaman 91 dengan topik operasi pada fungsi. Nah, operasi pada fungsi itu ada beberapa subtopik. Ada di halaman 91, operasi penjumlahan, selisih, hasil kali, hasil bagi. Kemudian ada topik berikutnya di halaman 92, fungsi komposisi. Jadi yang kita bahas hanya dua topik itu. Sedangkan topik translasi, fungsi trigonometri, kemudian translasi dan fungsi trigonometri itu tidak masuk dalam pembahasan karena di silabus tidak ada. Jadi kita lewatkan yang bagian itu. Untuk materi kegiatan belajar 7 kita cukupkan sampai operasi pada fungsi dan fungsi komposisi. Untuk pertama kali, mari kita masuk kepada operasi pada fungsi. Oke, baiklah. Sekarang kita coba dibuka modulnya bagi yang punya modul. Itu di halaman 91. Ada operasi penjumlahan, selisih, hasil kali, dan hasil bagi. Oke, yang perlu kalian ketahui dalam operasi fungsi adalah itu sama aja dengan operasi penjumlahan biasa, operasi perkalian biasa, dan operasi pembagian biasa. Cuma di sini kita akan belajar bagaimana menentukan daerah asal fungsi ketika fungsi dioperasikan. Kemarin kalian kan sudah belajar bagaimana menentukan daerah asal fungsi pada pertemuan sebelumnya, masih ingat? Menentukan daerah asal fungsi harus kita perhatikan syarat-syarat di mana fungsi itu terdefinisi. Nah, pada bagian ini ketika fungsi dioperasikan, setelah dioperasikan bagaimana cara menentukan daerah asal fungsi tersebut. Nah, itu dapat kalian lihat bagaimana cara menentukan daerah asalnya pada halaman 92. Namun, untuk pendefinisian perkalian, penjumlahan, dan hasil bagi fungsi, kita bisa dapat lihat di halaman 91 yang diberi kotak. Nah, ini dapat mahasiswa semua lihat bahwa operasi pada fungsi itu sama aja dengan operasi biasa. Ketika ada dua fungsi, fungsi f dan fungsi g dijumlahkan, itu sama artinya dengan menjumlahkan fungsi fx dengan fungsi gx. Begitu juga dengan mengurangkan fungsi. Ketika sebuah fungsi f dikurangkan dengan fungsi g, itu sama saja dengan melakukan pengurangan terhadap fungsi fx dikurang dengan gx. Kemudian untuk operasi perkalian itu artinya juga sama dengan mengalihkan fungsi fx dan gx. Kemudian untuk pembagian itu artinya ketika sebuah fungsi dibagi dengan fungsi lain, artinya adalah sama juga dengan membagi sebuah fungsi fx dengan sebuah fungsi gx. Jadi operasinya sama seperti penjumlahan dan perkalian bilangan biasa. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan adalah ketika fungsi itu dioperasikan atau dilakukan pengoperasian seperti penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan pembagian,
bagaimana cara menentukan daerah asalnya? Nah, mahasiswa semua bisa membuka modulnya. Ayo semuanya dibuka modulnya pada halaman 92. Itu yang berada pada kotak di atas. Di atasnya itu, dalam hal ini kita harus memahami beberapa definisi untuk menentukan daerah asal ketika sebuah fungsi dioperasikan, maka daerah asalnya akan begini. Oke, coba tadi kalau dioperasikan sama aja ya dengan pengoperasian seperti biasa. Nah, sekarang kita coba bagaimana cara menentukan daerah asal fungsi ketika telah dioperasikan. Itu sesuai dengan definisi pada halaman 92 ini. Oke, silakan perhatikan pendefinisian ini yang bisa kalian dapat juga pada modulnya, itu halaman 92. Bagaimana cara menentukan daerah asal? Daerah asal kita pendekkan kemarin dengan D gitu ya, dengan DF kalau daerah asal fungsi F, DG kalau daerah asal fungsi G gitu ya. Nah, sekarang bagaimana cara mencari atau menentukan hasil daerah asal ketika fungsi DF tambah G? Artinya ketika fungsi dioperasikan atau dijumlahkan, bagaimana daerah asalnya? Begitu juga dikurangkan, begitu juga dikalikan, begitu juga dibagi. Nah, menurut definisi ini ya, menurut definisi ini kalian bisa baca itu di halaman 92. Ketika ada DF dan DG pada sebuah fungsi gitu ya, DF dan DG pada sebuah fungsi, dilakukan pengoperasian yang berbeda itu hanya DF per G. DF per G itu karena nanti kalau GX-nya itu sama dengan 0, maka dia akan menjadi tidak terdefinisi. Jadi harus GX-nya itu tidak sama dengan 0, hanya berlaku untuk G, D, G, DF per G yang pembagian. Jadi cara menentukannya itu adalah ini tuh. Yang perlu kalian garis bawahi, yang ibu tandai kotak ini. Ini adalah begitu. Ya. Jadi daerah asal F tambah G atau operasi penjumlahan fungsi F kurang G, F kali G, itu daerah asalnya. Cara menentukannya adalah daerah asal fungsi F diiris dengan daerah asal fungsi G. Jadi ketika ada dua fungsi dioperasikan, dijumlahkan, dikurangkan, dikalikan, cara menentukan daerah asalnya adalah daerah asal fungsi F diiris dengan daerah asal fungsi G. Sedangkan untuk pembagian, cara menentukan daerah asalnya adalah daerah asal dikurang dengan X elemen R, GX tidak sama dengan 0. Jadi hanya ini yang berbeda untuk menentukan daerah asal. Kalau untuk penjumlahan, pengurangan, dan perkalian, cara menentukan daerah asalnya adalah daerah asal fungsi F diiris dengan daerah asal fungsi G. Sedangkan untuk mencari daerah asal pembagian atau fungsi yang dibagi, itu adalah daerah asal dikurang dengan X elemen R, di mana GX-nya tidak boleh sama dengan 0. Itu materinya. Untuk lebih memahaminya, akan kita coba contoh menentukan daerah asal jika dua fungsi dioperasikan. Oke, mahasiswa semua, sekarang kita coba ke contoh untuk menentukan bagaimana daerah asal apabila dua fungsi dioperasikan. Coba kita lihat di halaman 100, latihan yang pertama. Jika diberikan fx-nya sama dengan akar x tambah 1 dan kemudian gx-nya adalah akar x kurang 4. Pertanyaannya adalah tentukan daerah asal D F kurang G. Oke, mahasiswa semua,
menentukannya itu adalah daerah asal DF kurang G. Bagaimana tadi definisi mencari daerah asal dari DF kurang G? Nah, Ibu tanya dulu, DF kurang G itu sendiri apa? Artinya adalah apa? Fx dikurang Gx, gitu kan? Ini adalah X tambah 1 dikurang dengan X kurang 4. Kan itu ya bentuk fungsinya. Sekarang bagaimana cara menentukan daerah asal fungsi ini, gitu ya? Nah, berdasarkan dari definisi bahwa daerah asal dari fungsi f kurang g tadi apa? Adalah df iris dg ya. Begitu juga dengan df tambah g kan, masih ingat? Begitu juga dengan df kali g kan, bahwa untuk mencarinya adalah daerah asal fungsi f diiris dengan daerah asal fungsi g. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan daerah asal fungsi f? Tentu saja mahasiswa semua kemarin sudah mempelajarinya di awal-awal untuk menentukan daerah asal fungsi. df bagaimana cara menentukannya? df-nya adalah X tambah 1 gitu ya. Nah, bagaimana cara menentukan daerah asal kemarin? Bagaimana supaya fungsi ini tetap hidup atau tetap ada daerah hasilnya? Apa syaratnya? Ini kan? Ya kan? Harus besar dari sama dari 0. Masih ingat kan? Ya. Kemudian artinya apa? X besar sama min 1. Artinya apa? Ini kalau ditulis dalam bentuk apa namanya itu? Dalam bentuk 1 sampai tak min 1 sampai tak hingga ya. Min 1 masuk? Masuk. Min 1 masuk sampai ke tak hingga. Maka df-nya apa? Kan ini kan df-nya, syarat supaya fungsi ini terdefinisi itu sudah kita pelajari minggu lalu. Berarti df adalah min 1 masuk sampai tak hingga. Ini adalah df. Terus apa yang kita butuhkan lagi? dg kan? Ya, dg lagi. df sudah dapat, ini dia. Kemudian dg. Oke. dg apa syarat dg kita mana? Ini dg ya. Bagaimana cara menentukan daerah asalnya? Ini gx ya, gx. Bagaimana cara menentukan daerah asalnya? Ya, tentu kita perhatikan syarat ini kan, kemarin kan. Berarti apa? Itu akan terdefinisi jika x kurang 4 besar sama dari 0. Artinya apa? X besar sama dari 4. Ini kalau ditulis dalam bentuk apa? 4 masuk ya. 4 masuk, kemudian sampai tak hingga. Ini adalah DG. Ya. Jadi kita sudah mendapatkan DF kita adalah ini. Ya, perlu dicatat, ini adalah DF-nya. Kemudian DG kita adalah ini, 4 sampai tak hingga. Sekarang untuk menentukan daerah asalnya apa? DF diiris dengan DG. Ya, untuk menentukan DF kurang G itu adalah DF diiris dengan G. Oke. Oke, ini dia. DF kita adalah min 1 sampai tak hingga, diiris dengan DG kita adalah 4 sampai tak hingga. Jika kalian gambarkan di garis bilangan, maka irisannya adalah untuk DF sendiri ini kan, dari min 1 sampai tak hingga, itu DF. Ini untuk DG dari 4 sampai tak hingga, maka irisannya mana? Karena arsiran 2 kali kan ini kan. Berarti irisannya adalah DF iris DG adalah 4 masuk ya, karena itu ada bulatannya. Masuk 4 sampai tak hingga. Jadi irisan DF
dan DG adalah 4 sampai tak hingga. Sehingga daerah asal dari DF kurang G, kan ini ya, sama dengan irisan DF, diiris dengan DG adalah 4 sampai tak hingga. Ya, jadi jawabannya adalah ini. Irisan dari DF kurang G, daerah asal dari fungsi F dikurang fungsi G adalah 4 sampai tak hingga. Nah, untuk tugas mahasiswa, silahkan kalian komen atau kalian coret-coret juga kertasnya. Tentukan sama berarti ya, tentukan DF tambah G, kemudian DF kali G, kemudian DF per G. Tentukan ini. Silahkan coret-coret di kertasnya. Nah, untuk materi bagaimana cara melakukan operasi pada fungsi dan bagaimana mencari daerah asal ketika fungsi itu telah dioperasikan, Ibu cukupkan sampai di sini. Untuk topik yang kedua, kita masuk kepada fungsi komposisi. Baiklah mahasiswa semua, sekarang kita masuk ke topik yang kedua, itu adalah fungsi komposisi. Oke, sekarang kita akan belajar bagaimana mengkomposisikan fungsi, kemudian bagaimana cara menentukan daerah asal dan daerah hasil ketika dua fungsi dikomposisikan. Itu kalian bisa lihat pada modulnya halaman 92 itu. Nah, itu bisa dilihat cara menentukan daerah asalnya pada buku, bahwa ketika fungsi dikomposisikan adalah mulai dari F-nya dulu baru ke G gitu ya. Ada X elemen F dulu, kemudian hasilnya atau pemetaannya itu Fx harus elemen G. Itu di SMA Ibu rasa sudah ada dipelajari. Jadi ketika D F bundaran G artinya kita mulai beroperasinya dari belakang dulu, dari GX, kemudian kita masukkan ke F, berarti X elemen dari si F-nya, F yang di depan ini ya, dari depan dulu, kemudian baru ke sini, Fx-nya elemen DG. Kalau misalnya FOG, berarti ada X elemen DG, kemudian GX-nya elemen DF ke belakangnya. Nah, sekarang mari kita coba bagaimana cara mengkomposisikan fungsi, kemudian bagaimana cara menentukan daerah asal ketika dua fungsi dikomposisikan. Coba mahasiswa semua dibuka pada halaman berapa itu? Contohnya di halaman 98. Oke. Sekarang mahasiswa semua perhatikan ini. Fx kita adalah ini gitu ya. Kemudian Gx kita adalah ini. Yang ditanya adalah daerah asal dari F bundaran G. Daerah asal dari F bundaran G apa? Daerah asalnya yang ditanya. Untuk menentukan daerah asal dari F bundaran G, tentu kita perlu mencari F bundaran G. F bundaran G itu artinya adalah F bundaran G itu sama dengan F GX gitu kan? Ya, dari depan ini GX kita substitusi ke F begitu ya. Kalau G bundaran F berarti Fx kita substitusi ke G. Berarti apa? GX. GX kita apa? GX mana ini kan? Ya, 2x kurang 3 kan? Kita masukkan GX-nya 2x kurang 3. Sekarang 2x kurang 3 kita masukkan ke fungsi F. Fungsi F kita apa? Akar X. Berarti apa itu? F dari 2x kurang 3 kita ganti setiap x dengan 2x kurang 3. Fx kita adalah akar x. Berarti akar dari 2x kurang 3. Maka inilah F bundaran G. Jadi kita peroleh F bundaran G adalah akar dari 2x kurang 3. Oke, setelah didapat tadi hasil dari F bundaran G sama dengan akar dari 2x kurang 3. Sekarang pertanyaannya adalah daerah asal
sekedar menentukan komposisi dari DF bundaran G, tapi daerah asal bukan hanya sekedar menentukan F bundaran G-nya saja, tapi menentukan daerah asal dari F bundaran G tersebut. Oke, kita kembali ke definisi. Untuk menentukan daerah asal F bundaran G, artinya adalah X elemen DG, kemudian GX elemen DF. X elemen DG. Oke, X elemen DG kita coba. Ya, berarti kita pakai yang kedua ini ya, karena yang diminta itu adalah daerah asal dari F bundaran G, ya kan? Nah, mencari daerah asal dari F bundaran G artinya adalah X elemen DG. X elemen DG kita apa? G kita apa? Ini kan? Ya, daerah asalnya apa? Fungsi kita ini 2X kurang 3. Daerah asal dari 2X kurang 3, fungsi 2X kurang 3 apa? Siapa yang masih ingat? Ayo, bilangan real kan? Karena semua apapun nilai X yang kita substitusikan di elemen real, maka daerah hasilnya pasti ada di elemen bilangan real, karena dia tidak bersyarat, karena dia fungsinya polinom bentuknya. Berarti daerah DG-nya apa? Daerah asal G-nya apa? Adalah bilangan real. Kemudian titik 2 GX. GX kita apa? GX kita 2X kurang 3 elemen DF, ya. Sekarang F kita apa? F kita apa? Akar X. DF apa? Apa DF? Akar X bentuk fungsinya. DX-nya berarti yang di bawah tanda akar harus besar sama dari 0. Berarti X besar sama dari 0. Berarti X elemen besar dari 0. Berarti bisa Ibu lihat, buat 0-nya masuk ya, 0 sampai tak hingga gitu ya. Nah, X elemen R diiris dengan 2X elemen, ini elemen ya, 0 sampai tak hingga. Ini kan? Berarti ini apa nih? 2X kurang 3 harus besar sama dari 0. Kan elemen dari 0 sampai tak hingga. Berarti 2X besar sama dari 3X besar sama dari 3/2. Jadi apa nih kesimpulan dari ini? F bundaran G-nya apa? Ini. Jadi daerah asal dari F bundaran G adalah 3/2, masuk ya, karena ada tanda sama. 3/2 sampai tak hingga. Ini. Jadi jawaban dari pertanyaan ini adalah DFOG-nya adalah 3/2 sampai tak hingga. Ya, gitu cara menentukan. Jadi gunakanlah definisi ini untuk menentukan DF bundaran G-nya. Ini dia. Coba perhatikan X elemen DG. X elemen DG-nya kita lihat dulu apa? Ini G-nya. Daerah asalnya bagaimana kalau bentuk fungsinya seperti ini? Adalah bilangan real. Oke, titik 2 GX elemen DF. GX kita apa? Ini 2X kurang 3 elemen DF apa? Daerah F kita apa bentuknya? Ini akar X. Akar X bagaimana cara menentukan daerah asalnya? Yang di bawah tanda akar harus besar sama dari 0. Berarti elemen 0 sampai tak hingga. Berarti 2X kurang 3 harus mesti lebih dari 0. 2X lebih dari 3, X lebih dari 3/2 atau 3/2 sampai tak hingga ya. Dengan 3/2 masuk. Maka inilah DFOG kita, 3/2 sampai tak hingga. Oke, sekian materi kita hari ini. Jadi kalian dapat memahami operasi pada fungsi. Misalnya ada dua fungsi fx dan gx. Bagaimana cara mengoperasikannya? Misalnya df tambah g artinya adalah fx ditambah dengan gx. Df bagi g, fx bagi gx. Begitu selanjutnya. Kemudian bagaimana cara menentukan daerah hasil ketika dua fungsi itu dioperasikan? Tadi sudah ada definisinya bahwa daerah asal f tambah g, daerah asal f kurang g, daerah asal f kali g itu sama, ketiga-tiganya itu adalah df diiris dengan dg. Yang berbeda itu hanya untuk menentukan daerah asal df per g itu harus menggunakan x elemen r, di mana g f per g, gx-nya tidak sama dengan 0 atau penyebutnya tidak boleh penyebutnya tidak boleh sama dengan 0 karena itu akan membuat fungsi tidak terdefinisi. Kemudian bagaimana cara menentukan, bagaimana cara mengkomposisikan fungsi? Tadi sudah diajarkan, misalnya dfog berarti mulai dari gx dulu. Kita substitusikan ke f ya. Setelah dapat ini bentuknya. Kemudian bagaimana cara
cara menentukan daerah asal ketika fungsi dikomposisikan. Tadi sudah dipelajari, ada dua tadi ya definisinya Ibu buat di sini, ada D. Bagaimana cara menentukan daerah asal fungsi dibundarkan dengan F dengan G, dan bagaimana cara menentukan daerah asal fungsi G dibundarkan dengan X. Dengan menggunakan definisi sudah Ibu cobakan satu soal tadi ya. Nah, Ibu harap mahasiswa bisa memahaminya, dan untuk lebih memahaminya, sedangkan untuk fungsi trigonometri dan translasi itu halaman 93 dan halaman sampai halaman 96 itu tidak kita bahas untuk topik fungsi. Jadi latihan yang kalian kerjakan, ingat dicatat mahasiswa semua, karena tidak semua latihan akan kita kerjakan. Itu di halaman 104, cuma latihan 1, latihan 2, dan 3. Cuma latihan 1, latihan 2, latihan 3. Sedangkan latihan 4, 5, dan 6 tidak dikerjakan. Semua latihan untuk minggu depan dikirim ke Google Classroom untuk tugas pada minggu. Menentukan persamaan nilai mutlak sudah Ibu nilai di Google Classroom. Silahkan mahasiswa semua lihat nilainya. Yang belum tuntas tingkatkan lagi. Untuk tugas fungsi belum Ibu periksa, sama jenis fungsi ada 2 tugas lagi Ibu minta untuk belum periksa. Dan kalian pada minggu ini adalah mengupload tugas ini ke Google Classroom. Insya Allah kalau sudah Ibu periksa akan Ibu kembalikan lagi nilainya. Terima kasih mahasiswa semua. Tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Stay safe at home. Tetap jaga kesehatan. Selalu tingkatkan kualitas diri dan kualitas imun tubuh. Semoga kita semua bisa bertemu lagi pada pembelajaran seperti biasa di segera. Terima kasih. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.